Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofia Widarwati Setianingrum dari kelas 2 ED3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengendali tekanan pada mata kuliah praktikum pengendalian proses. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai proses pengendali tekanan ini, kita akan terlebih dahulu mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi pengendali tekanan. Yang pertama, ada MV. Di sini MV-nya kita menggunakan laju alir udara yang masuk ke orifice. Kemudian yang kedua ada PV. PV-nya kita menggunakan tekanan pada P4. Untuk yang ketiga ada SP atau set point. Set point-nya kita menggunakan nilai tekanan pada P4 yang telah ditentukan. Untuk yang terakhir ada disturbance. Disturbance ini adalah gangguan, dan gangguannya berupa laju alir udara yang keluar dari V6. Setelah kita mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi pengendali tekanan ini, selanjutnya kita simak video penjelasan mengenai proses pengendali tekanan. Berikut merupakan gambar PNID pengendali tekanan udara. Di situ terdapat udara yang masuk. Udara tersebut disuplai dari kompresor masuk ke sistem pengendali tekanan. Suplai udara kompresor terbagi menjadi dua, yaitu sebagian ada yang ke atas melewati V1 dan sebagian ke kanan melewati V2. Udara yang ke atas akan menggerakkan kontrol valve. Karena tipenya adalah air to close, maka pengendali butuh udara bertekanan untuk menutup kontrol valve. Jadi, dari V1 diukur tekanannya memakai P1 dan selanjutnya dikonversi menjadi arus dan kemudian diukur lagi pada P2. Sedangkan udara yang ke arah kanan melewati V2 menuju bagian proses. Proses terjadi di sepanjang pipa proses. Jadi, setelah udara sampai ke pipa proses, akan terbagi lagi menjadi dua cabang. Ada yang langsung dibuang tanpa melalui tangki, dan ada udara yang keluarannya melalui tangki. Jadi, udara yang akan menuju tangki akan terbaca oleh P4. Jadi, PV harus dipasang sensor atau alat ukur yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada orifice, dan yang kedua ada P4. Selanjutnya ada pengendali. Jadi di sini pengendali ini tidak dapat memahami bahasa tekanan. Jadi yang menggerakkan kontrol valve adalah pengendali. Karena P4 merupakan satuan tekanan, maka harus dikonversi menjadi arus. Maka dipasangkanlah transducer atau alat yang dapat mengubah tekanan menjadi arus. Sehingga pengendali bisa membaca dan membandingkannya dengan set point yang telah ditentukan. Jadi semisal jika ada selisih atau error antara set point dan PV yang dilaporkan ke pengendali, maka pengendali akan memerintahkan MV. Jadi MV ini merupakan laju aliran udara menuju proses. Maka dari itu besar kecilnya MV ditentukan oleh bukaan kontrol valve. Yang dilakukan oleh pengendali yaitu menurunkan sinyal kendali supaya suplai udara bertekanan yang menggunakan kontrol valve bisa dikurangi, karena semakin sinyalnya diturunkan, valve akan semakin terbuka. Dengan semakin terbukanya valve, maka laju udara yang menuju pipa proses semakin besar MV-nya. Apabila MV semakin naik, maka tekanan di P4 akan semakin naik. Kemudian tadi kan sempat disinggung bahwa udara yang diproses ini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang keluarannya melalui tangki dan ada yang keluarannya tanpa melalui tangki. Nah, jadi di sini jika udara proses keluar melalui tangki, maka V3 dan V5 dibuka. Sedangkan untuk V4 harus ditutup. Jadi udara yang masuk dari V2 tadi bisa terbaca oleh P4. Sedangkan untuk udara proses yang keluarannya langsung ke lingkungan atau tanpa melewati tangki, maka V4 harus terbuka. Sedangkan untuk V3 dan V5 harus tertutup. Jadi untuk logika prosesnya adalah jika laju udara menuju orifice semakin besar, maka tekanan pada P4 juga akan meningkat.
Jika bukaan pada V6 diperbesar, maka laju udara diperbesar dengan memperbesar V2 agar PV sama dengan SP. Untuk aksi proses, didapatkan reverse acting. Jadi, jika sinyal MV diperbesar, maka PV juga akan turun. Kemudian, untuk aksi pengendalinya didapatkan direct acting. Jika PV semakin meningkat melebihi SP, maka pengendali akan menaikkan sinyal MV agar laju alir udara menuju pipa dapat diturunkan. Harapannya agar PV bisa sama dengan SP. Sekian dulu video penjelasan singkat dari saya mengenai proses pengendali tekanan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.